Hai, kembali lagi bersama saya Minho, yang pastinya selalu setia menemani kesepian Anda semua. Gimana? Puasanya lancar? Ataukah masih mencari warteg terdekat? Di video kali ini Minho akan membahas alur cerita film yang berjudul Night in Paradise tahun 2020. Yo, sebelum lanjut, siapin kopi bagi yang ngopi, siapin teh bagi yang ngeteh, yang suka kawa-kawa mending ngerti dulu dah sama Marjan. Oke, tanpa lobang ngawadu lagi, jangan lupa di awal film diperlihatkan sang lalakon kita, seorang pria handsome bernama Taegu yang merupakan anggota mafia paling disegani. Ia bekerja di bawah kepemimpinan Mr. Yang. Walaupun banyak organisasi mafia lain yang ingin merekrutnya, Taegu tolak dengan alasan, "Aku tuh orangnya setia." 그래, 지한테 오라게 했는데 깠다며 최면 봐서 내주는 거요. Sebagai orang yang dipercaya, jabatan Taegu Tisagawaya, bahkan anak buah lainnya sangat loyal kepadanya, dan apapun perintah dari Mr. Yang, Taegu selalu turuti, bahkan tugas yang paling sulit sekalipun. Organisasi mafia di bawah pimpinan Mr. Yang juga punya rival, di mana Taegu dan anak buahnya baru saja mengeksekusi mereka. Scene berpindah di rumah sakit, di mana Taegu berniat menjemput kakaknya yang baru saja menjalani perawatan intensif di sana. Sedangkan anak perempuan yang bersama si kakak adalah keponakannya. Si kakak tampak cerewet saat bertemu karena Taegu terlihat lebih kurus. Kakaknya juga meminta Taegu untuk segera menepati janjinya untuk keluar dari dunia kriminal karena dia sangat mengkhawatirkan keselamatan Taegu. Si kakak kemudian menaiki mobil yang dikendarai oleh anak buah Taegu, di mana Taegu memerintahkan keluarganya pergi ke kediamannya untuk beristirahat. Sementara, Taegu akan mengurus semuanya di rumah sakit. Setelah itu, Taegu pergi menemui dokter yang merawat kakaknya, di mana si dokter memberitahu tentang kondisi kesehatan kakaknya yang memburuk dan peluangnya untuk hidup lebih lama sangat tipis. Mendengar hal itu, Taegu merasa sangat sedih dan frustasi, karena belum siap kehilangan kakak kesayangannya. Namun di saat merenung, Taegu kemudian mendapat telepon masuk yang mengabarkan jika kakaknya kecelakaan. 누나 왜? 괜찮다니까 아줌마 갑자기 왜 그러죠? 여보세요? 누나. Ia pun segera bergegas ke lokasi, namun Taegu tidak bisa berbuat apa-apa. Ia hanya duduk terdiam, mengamati puing-puing kecelakaan mobil yang menewaskan kakak dan keponakannya. Pada hari pemakaman keluarganya, Taegu dikunjungi oleh si bos yaitu Mr. Yang, datang untuk menyampaikan belasungkawa atas kepergian keluarganya Taegu. Sama seperti Taegu, Mr. Yang juga berasumsi bahwa dalang di balik kematian kakak Taegu dan keponakannya adalah saingan mereka, yaitu geng Bukseong yang dipimpin oleh seorang pria berjuluk Mr. Do. Sebelumnya diketahui bahwa Mr. Do akan merekrut Taegu karena terkesan dengan kemampuannya. Tapi Taegu tetap setia kepada Mr. Yang dan menolak tawaran itu. Mungkin karena itu, keluarga Taegu dibunuh sebagai pembalasan atas penolakannya. Taegu kemudian memohon kepada Mr. Yang untuk mengatur pertemuannya dengan Mr. Do karena dia bermaksud untuk balas dendam. 제가 도 회장 만나겠습니다. 뭘 어쩌려고? 기영님도 원하시는 거 아닙니까? Mr. Yang menyetujui permintaan Taegu dan mengatakan bahwa dia akan mendukung penuh Taegu yang ingin balas dendam kepada Mr. Do karena dia juga memiliki masalah internal dengan mereka. Setelah itu, Taegu dan Mr. Do akhirnya bertemu di sauna, dan tanpa pikir panjang, Taegu langsung membantai semua anak buah Mr. Do dengan sadis. Dan akhirnya, Mr. Do juga dapat pelajaran dari Taegu. Pada saat yang sama, Mr. Yang memerintahkan anak buahnya untuk menyerang markas geng Bukseong dan memburu satu-satunya orang yang paling berbahaya di geng Bukseong selain Mr. Do, yaitu seorang pria yang dijuluki Mr. Ma. 애들은 야 전화해봐 전화.
Setelah menyelesaikan balas dendamnya, Taegu diperintahkan oleh Mr. Yang untuk melarikan diri ke Rusia. Tapi sebelum itu, Mr. Yang menyuruh Taegu untuk bersembunyi di Pulau Jeju selama seminggu, di mana Taegu akan tinggal sementara di tempat salah satu kenalannya, seorang pria bernama Kuto yang merupakan pedagang senjata. Sesampainya di Pulau Jeju, Taegu dijemput oleh seorang gadis bernama Jeon yang merupakan keponakan Kuto. Jeon adalah gadis yang acuh tak acuh dan selalu kasar kepada semua orang. Sementara itu di tempat lain, Kuto tampak melakukan transaksi perdagangan senjata ilegal dengan sekelompok orang dari geng Busan yang berniat menyelundupkan senjata tersebut ke Jepang. Tidak jauh berbeda dengan keponakannya, Kuto juga selalu bersikap dingin dan kasar kepada orang lain, bahkan kepada rekan bisnisnya. 세계적인 경제 침체 속에 그러고 빨리 챙겨. 쇼핑 끝났으면 가라. Taegu akhirnya tiba di kediaman Kuto, di mana Kuto tidak ramah kepadanya seperti halnya Jeon. Kuto kemudian bertanya berapa lama Taegu akan tinggal di sana, karena sepertinya dia tidak menyukai kehadiran Taegu. Taegu mengetahui jika Kuto adalah pensiunan mantan mafia dan rupanya alasan pindah ke Pulau Jeju itu karena ingin berkebun. Di sini Jeon mulai menunjukkan ketidaksukaannya kepada Taegu. Ia mengatakan jika semakin cepat Taegu pergi, maka akan semakin baik. Intinya di sini Jeon menunjukkan ketidaksukaannya apabila pamannya pipiluan dalam urusan mafia. Di sisi lain, Mr. Yang menerima kabar bahwa Mr. Ma berhasil melarikan diri dari serangannya. Sahadin leweh eta duh. Sabar. Dan bukan hanya itu, Mr. Do rupanya selamat dari serangan fatal Taegu dan saat ini sedang dirawat di rumah sakit. 그리고 형님, 살아있답니다. 북성의 도회장 말입니다. 지금 수술 중인 모양입니다. Tidak lama kemudian, Mr. Ma memanggil Mr. Yang. Dia mengancam akan membalas Mr. Yang dan komplotannya dengan lebih brutal dan mematikan. 같은 양아치 새끼가 말이야. 양 사장아, 그 안에 뭐가 들었는지. Di bawah ancaman salah satu gangster yang paling brutal dan ditakuti di dunia kriminal, Mr. Yang menjadi sangat ketakutan karena serangannya terhadap geng Bukseong gagal tanpa kepemimpinan dan efisiensi Taegu. Keesokan paginya, Taegu melihat Jeon berlatih menembak dan terlihat kagum dengan kemampuannya. Setelah itu, Jeon ujug-ujug mengarahkan ujung pistol ke kepalanya, seolah-olah dia akan menembak dirinya sendiri. Taegu yang rewas dan panik mencoba menghentikan Jeon, tapi ternyata pistol itu kehabisan amunisi. Dengan wajah dingin dan tanpa sepatah kata pun, Jeon kemudian pergi meninggalkan Taegu yang masih terkejut dengan tingkah lakunya yang aneh. Mr. Ma benar-benar memenuhi ancaman kepada Mr. Yang. Sebagai permulaan, dia membunuh salah satu anak buah Mr. Yang secara brutal, kemudian mengirimkan bagian tubuhnya kepada Mr. Yang. 어딨냐 그 씨발 새끼들. 양아치 새끼 때문에 이빨 꽉 물어. 베리는구만. 좀 아프다. Karena itu, Mr. Yang kemudian meminta Tuan Park yang merupakan wakil ketua organisasi kriminal yang mengawasi geng Bukseong dan geng kejahatan lainnya untuk mengatur pertemuan tertutup antara dirinya dan Mr. Ma untuk menyelesaikan perseteruan antara kedua geng. Suatu hari, Taegu menemukan Jeon tidak sadarkan diri di dalam mobil. Kuto mengetahui hal ini, membawa gadis itu ke rumah sakit. Kuto kemudian memberitahu Taegu tentang kondisi Jeon yang sakit parah. Merasa tertekan dengan penyakitnya, Jeon mencoba berkali-kali untuk mengakhiri hidupnya. Beruntung, nyawanya masih bisa diselamatkan. Kuto berencana membawa Jeon untuk berobat ke luar negeri karena peluangnya untuk bertahan hidup lebih lama jauh lebih tinggi daripada tinggal di sini. Mr. Yang dan Mr. Ma akhirnya saling berhadapan dalam pertemuan tertutup di mana Tuan Park bertindak sebagai penengah. Namun, Mr. Ma menolak untuk berdamai dengan Mr. Yang karena serangan yang dilakukan oleh Mr. Yang dan gengnya merupakan penghinaan besar bagi geng Bukseong dan benar-benar tidak dapat ditoleransi. Bahkan ancaman serius dari Tuan Park sama sekali diabaikan oleh Mr. Ma. Apalagi sekarang Mr. Do ada di rumah sakit
Dan Mr. Ma sebagai orang kedua memiliki kendali penuh atas geng Bukseong. Jadi dia bisa memutuskan apapun yang dia mau. Sementara itu, Jeon yang terbangun dari pingsannya kemudian bangkit dan bergegas keluar dari rumah sakit. Taegu kemudian mengantar Jeon pulang. Tapi di tengah jalan, Jeon memintanya untuk mampir ke restoran. Mereka berdua kemudian makan siang dan minum bersama. Sikap Jeon terhadap Taegu melunak dan gadis itu tampak lebih ramah dari sebelumnya. Dalam perjalanan pulang, Taegu mendapat telepon dari Mr. yang memberitahunya bahwa rencana mereka untuk membunuh Mr. Do dan menghancurkan geng Bukseong telah gagal. Mr. Yang kemudian meminta Taegu untuk menunggunya karena dia akan datang ke sana dan berencana untuk melarikan diri ke Rusia dengan Taegu. Tapi ternyata itu semua hanya tipuan Mr. Yang. Mr. Yang mengkhianati Taegu dengan menyalahkan Taegu untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di tempat lain, Kuto melanjutkan kesepakatan perdagangan senjata dengan geng Busan. Namun geng Busan mengkhianati Kuto dan menyerangnya dengan bantuan geng dari Rusia. Geng Busan rupanya melakukan serangan atas perintah Mr. Yang. Kuto mencoba melakukan perlawanan, tapi kalah jumlah oleh geng Busan. Pada akhirnya, dia pun mati. 나와. 잘 갑시다. Pada saat yang sama, Taegu dan Jeon akhirnya tiba di rumah dan mendengar suara tembakan dari gudang senjata. Taegu dan Jeon kemudian terlibat baku tembak dengan gangster Rusia yang menjaga di luar sebelum mereka akhirnya masuk. Jeon yang menemukan bahwa pamannya sudah mati, segera menembak geng Busan dan membunuh mereka. 야! Taegu kemudian mengambil tas berisi senjata dan bergegas membawa Jeon pergi dari tempat itu. Taegu dan Jeon kemudian mengunjungi rumah salah satu kerabat Kuto yang menyambut mereka dengan hangat. Malam itu, Jeon memberitahu Taegu masa lalunya yang kelam, di mana Jeon telah kehilangan kedua orang tuanya saat dia masih remaja. Keesokan harinya, Taegu menerima telepon dari Mr. Yang. Dia mengatakan bahwa dia meninggalkan Seoul ke Pulau Jeju dan meminta Taegu untuk menjemputnya di bandara. Saat Taegu hendak berangkat ke bandara, Jeon entah kenapa menahannya, seolah dia merasa ada sesuatu yang buruk akan terjadi padanya. Namun Taegu mencoba meyakinkan Jeon bahwa semuanya akan baik-baik saja dan dia akan kembali menemui Jeon. Mr. Yang dan Mr. Ma sudah berada di bandara dan pada saat yang sama Taegu pun tiba. Sebelum bertemu Mr. Yang, Taegu menerima telepon dari rekannya yang memberitahukan tentang pengkhianatan Mr. Yang dan juga rencana Mr. Yang dan Mr. Ma untuk membunuh Taegu. Mr. Yang ternyata tidak hanya mengkhianati Taegu, tapi juga semua anak buahnya yang terlibat dalam penyerangan itu. Rekan Taegu yang membocorkannya ke Taegu kemudian dibunuh oleh Mr. Yang. Taegu melihat kehadiran Mr. Ma di bandara, lalu bergegas melarikan diri dari sana, diikuti oleh antek-antek Mr. Ma yang mengejarnya. Setelah terlibat dalam pengejaran panjang di jalan raya, pelarian Taegu harus terhenti saat mobilnya menabrak pembatas jalan. Anak buah Mr. Ma yang mengejarnya kemudian bergegas turun dan berniat untuk menghajar Taegu. Namun, Taegu masih bisa melawan dan melarikan diri dengan mobil lain. Taegu kemudian bergegas kembali untuk menjemput Jeon. Taegu mencoba memperingatkan Jeon untuk segera pergi dari sana, tapi dia mengabaikannya. Mr. Yang kemudian menghubungi Taegu dan mencoba menjelaskan situasi yang menyebabkan pengkhianatannya. Tapi kemudian, Mr. Ma mengambil telepon dan memberitahu Taegu untuk datang menemuinya dan mengancam akan membunuh Jeon yang sekarang menjadi sandranya.
Jeon kemudian meminta Taegu untuk pergi dan tidak menyelamatkannya karena dia berpikir bahwa bagaimanapun juga dia akan mati. Tapi Taegu tidak gitu orangnya. Ia peduli dan akan tetap datang untuk menyelamatkan Jeon. Sesampainya di sana, Taegu langsung dipukuli oleh anak buah Mr. Ma. Setelah itu, Taegu dibawa ke hadapan Mr. Ma, di mana dia kemudian diberitahu bahwa dalang dibalik pembunuhan kakak dan keponakannya adalah Mr. Yang, bukan Mr. Do. Mendengar fakta ini, Taegu merasa sangat marah dan menyerang Mr. Yang dengan brutal. Setelah membiarkan Taegu dan Mr. Yang terlibat dalam perkelahian, Mr. Ma kemudian menyelamatkan Mr. Yang dan membunuh Taegu. Mereka kemudian membakar tempat itu bersama dengan tubuh Taegu di dalamnya. Jeon yang melihat Taegu dibunuh di depan matanya hanya bisa menatap kobaran api dengan tatapan kosong. Jeon kemudian memutuskan untuk membalas dendam, di mana dia pergi ke markas Mr. Ma dan membunuh anak buahnya. 집 먹으러 왔냐? 족발 치워 새끼야. Setelah itu, Jeon juga menembak Mr. Ma dan Mr. Yang. 잠깐만. Setelah semuanya selesai, Jeon menuju ke pantai dan tersenyum bahagia. Sementara sirine polisi meraung di kejauhan. Tamat. Pesan moral yang bisa kita ala dari film ini, jangan pernah serakah, apalagi menjaga keserakahan itu dalam diri kita. Karena keserakahan pada akhirnya akan menjerumuskan kita ke dalam kesengsaraan. Seperti Mr. Yang yang terlalu rakus akan kekuasaan, jadi dia dengan ceroboh menyerang geng Bukseong dan mengkhianati orang-orang yang telah bersumpah setia kepadanya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Minho sampaikan. Buat yang baru gabung, jangan lupa subscribe, like, dan komen agar Minho lebih semangat membuat video-video seru lainnya. Saya Minho, sampai ketemu di alur cerita film selanjutnya.